Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang SCMPT Sinar Runner Indo, ya, tentang sepatu Pentela. Dengan saya sendiri, Arya Mandala Putra. Saya Muhammad Rozan Ilham Sulaiman. Dan saya Yusron Nasrullah. Dan kami ingin mempresentasikan. Lanjut deh. Arya itu. Arya Reza Ramadan. Oke. Ayo. Oke, lanjut. Sejarah Pentela. Pentela sendiri mulai dikenali pada tahun 2017 oleh William Pentela, di mana ia awalnya adalah seorang pemilik pabrik sepatu vulkanisir sejak tahun 1989 di Bandung, Jawa Barat. Di sini William Pentela ingin memberikan kesan The Perfect Shoes, yaitu sepatu yang dapat dikenakan setiap orang mulai dari anak usia 1 tahun hingga dewasa. Untuk mewujudkan ini, solusi menurunkan adalah dengan membuat sepasang sepatu vulkanisir atau disebut sepatu kanvas Ventela. Ini sangat cocok buat pelindungan kaki sekaligus teman kamu hangout dan segala macam jenis kegiatan. Pembuatan sepatunya pun tidak serta-merta dengan proses yang singkat, namun terjadi proses yang panjang dan detailing mulai dari pemilihan material, proses produksi hingga pemeriksaan kualitas yang sangat ketat. Semua hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas produk dan menjaga kepercayaan dan pemuasan pelanggan. Hal ini juga salah satu alasan hadirnya Pentela agar bisa dijangkau dan dimiliki oleh semua kalangan dan kuantitas besar dan kualitas terbaik dengan jaminan harga yang terjangkau. Ciri khas sepatu ini adalah insole ultra foam, insole yang empuk dan nyaman, jahitan yang rapi, serta secara keseluruhan bisa dibilang sangat rapi. Kemudian terkait dengan kualitas sol sepatu juga sangat bagus karena pada proses sol bagian bawah sepatu itu dipanggang supaya lebih kuat. Jadi dijamin tidak akan cepat rusak. Selain itu, keunggulan dan sepatu ini adalah memiliki pabrik sendiri sehingga bahan dan proses produksi benar-benar dijamin oleh Pentela. Ia juga mengutamakan kenyamanan pemakai tanpa melupakan estetika dan kualitas sepatu. Next. Selanjutnya, material kualitas terbaik. Menggunakan material kanvas 12 OS berkualitas baik, cukup lembut dan memiliki daya tahan yang kuat, sehingga cocok untuk digunakan sehari-hari. Ultralight foam insole. Teknologi ultralight foam membuat insole kami menjadi terasa empuk dan nyaman, sehingga kaki menjadi tidak mudah pegal. Stitching jahitan yang rapi menjadikan sepatu memiliki bentuk yang bagus, kokoh, nyaman, dan tahan lama. Ya, Next. selanjutnya. Ya. Proses pembuatan sepatu Pentela. 1. Upper component cutting. Cutting proses adalah proses pemotongan bahan baku sepatu sebelum dibuat menjadi bahan alas atau upper. Bahan baku yang dipotong biasanya berupa kain atau kulit leather. Selanjutnya, pemotongan mengikuti pola-pola yang diinginkan atau telah dirancang. Alat yang digunakan dalam proses pemotongan ini adalah mesin potong atau cutting machine dan juga alat cutting dice yang berbentuk dengan ukuran yang telah sesuai dengan pola-pola potongan dan yang akan dikerjakan. 2. Stitching atau sewing. Lalu, setelah bahan pada bagian atas sepatu upper telah dipotong, maka bisa dilakukan proses penjahitan sehingga menjadi bagian upper sepatu secara utuh. Tentunya proses penjahitan ini membutuhkan waktu dalam pengerjaannya. Pola-pola yang telah dipotong sebelumnya harus dijahit satu persatu, sehingga membentuk upper sepatu yang diinginkan dan kemudian disatukan di proses perakitan. Ayo, lanjut. Aku dah. 3. Outsole production. Selanjutnya ada proses untuk membuat outsole atau bagian bawah sepatu yang bersentuhan dengan tanah. Outsole harus mempunyai cengkraman grip dan daya tahan juga tahan air. Biasanya bahan yang digunakan untuk outsole adalah berbahan plastik,
karet atau rubber, dan spong. 4. Insole production. Setelah membuat outsole, selanjutnya pabrik manufaktur sepatu akan membuat insole yang merupakan bagian dalam sepatu. Berada di atas outsole dan midsole. Pemilihan bahan insole haruslah nyaman karena bersentuhan langsung dengan kaki. 5. Stock fitting. Di dalam proses ini, bagian-bagian dari bottom sepatu atau outsole, midsole, dan insole digabungkan dan dirangkai sehingga membentuk keutuhan pada bagian bawah. Biasanya proses ini dilakukan pada bagian midsole yang berbahan dasar pilon yang dipadukan dengan outsole berbahan dasar karet atau rubber sole dengan cara mengelem atau cementing. Bagus ya. Assembly adalah tahapan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Yusron. Dan selanjutnya saya menerangkan tentang dilanjutkan dari Arya. Nomor 6, assembly. Assembly adalah tahapan selanjutnya di proses pembuatan sepatu. Bagian upper yang diproduksi dari divisi sticking pada proses sebelumnya dan bagian bottom yang diproduksi di divisi stock fit dirakit dalam proses ini sampai membentuk sepasang sepatu. Namun, justru di tahap ini ada sejumlah proses dan hal-hal yang harus diperhatikan. Apa saja hal tersebut? A. Memperhatikan laste yang dipakai. Laste digunakan untuk membentuk sepatu agar mengikuti kontur kaki saat proses perakitan bagian upper dan bottom. Dan setiap merek sepatu memiliki dimensi laste berbeda-beda. Meski dalam ukuran yang sama, seperti contohnya sepatu atau kaki orang Asia dan untuk kaki orang Eropa memiliki laste yang berbeda. B. Treatment upper bottom. Sebelum bagian atas dan bawah disatukan, permukaan upper dan bottom sepatu harus diberi treatment terlebih dahulu. Tujuan dari perawatan ini untuk membersihkan kontak surface, membuka pori-pori permukaan bottom dengan penyimpanan ultraviolet atau UV, commenting, dan heating. C. Proses penyatuan upper dan bottom. Tentunya ada beberapa jenis bahan yang digunakan untuk bagian upper dan midsole sepatu. Setiap jenis bahan dipastikan akan mempengaruhi proses penyatuan hingga jenis mesin yang dipakai. Next. Untuk sepatu yang berbahan pilon, antara upper dan pilon disatukan dengan menggunakan mesin toe-lace e-lace. Toe-lace sendiri merupakan metode pengeleman dengan cara dipres di bagian ujung toes, dan heel-lace adalah proses penyatuan bagian belakang atau heel dengan cara yang sama. Ada pula sepatu jenis trouble. Jenis ini tidak menggunakan mesin heel-lace atau heel-lace karena upper dan midsole disatukan dengan cara dijahit. 7. Pendinginan. Setelah bagian upper dan bottom disatukan dengan cara menggunakan mesin press, laste tidak boleh langsung dilepas. Diperlukan proses pendinginan untuk menghentikan perubahan bentuk material yang dipakai untuk sepatu. Ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pendinginan perlahan dan pendinginan cepat. Pada cara pertama, sepatu dilewatkan dalam konveyor gantung yang panjang dan didinginkan dengan angin dengan suhu ruang normal. Sedangkan pada cara kedua, sepatu diletakkan di atas konveyor yang melewati lorong dengan suhu sekitar 8 finishing. Setelah melalui proses pendinginan, barulah sepatu hasil produksi manufaktur melewati pemeriksaan kualitas, kemudian akan dikemas dalam bungkus karton untuk dikirim dan disimpan ke gudang sebelum sobat membelinya di store terdekatmu. Next. Rantai pemasok pentela. Ini adalah gambar rantai sepatu pentela. Sebelum konsumen merasakan pembuatan sepatu pentela itu ada beberapa proses, yaitu sebelum dikirim ke pabrik itu juga ada prosesnya yang ada dua bagian. Bagian nomor 1 adalah itu pemasok benang, pemasok karet, pemasok kain, dan pemasok busa.
itu semuanya itu dari pabrik dari petani-petani, petani karet, petani apa yang lain-lain baru masuk ke gudang bahan baku. Setelah dicek di gudang bahan baku, barulah masuk ke pabrik pembuatan sepatu. Nah, di pabrik sudah dibuat sepatunya dan baru turun lagi di pengujian sepatu. Apakah sepatu itu layak, apakah tidak layak? Nah, itu proses yang nomor satu. Dan proses yang nomor dua itu industri kardus dan kertas. Untuk apa? Untuk untuk sebagai wadah gitu, sebagai wadah dari sepatu. Yang turun lagi bagian pengepakan kardus. Dari pengepakan itu turun lagi, barulah keduanya itu dikelompokkan jadi satu di pabrik pengemas sepatu. Lalu di pabrik pengemasan sepatu itu sudah, barulah turun lagi ke gudang sepatu. Dari gudang sepatu barulah dikirim ke distributor, ke distributor sepatu yang ada di seluruh dunia. Barulah kirim ke cabang-cabangnya. Toko yang nomor satu toko sepatu, kedua toko online dan pengecer, nomor tiga dan nomor empat pasar internasional. Biasanya ada yang di toko online shop tuh delivery apa itu, barulah eh, kayak ngirim sepatu seperti apa ya, orang-orang kayak Grab apa gitu ngirim ke konsumen, barulah konsumen merasakan apa yang dari proses-proses ke atas itu, atau proses-proses sepatu, atau apa, konsumen itu bisa merasakan itu layak apa tidak layak sepatu itu. Kan pembeli adalah raja, ya terserah pembeli apa enak apa enggak gitu kan. Itu semuanya udah yang di sini. Lanjut.